Halo guys, balik lagi bareng gua Bang Tot. Kali ini gua bakal ngomongin keresahan gua tentang judi online. Seperti yang kita tahu, judi online sendiri sebenarnya dilarang di Indonesia. Hal ini bahkan diatur oleh undang-undang, khususnya pasal 27 ayat 2 UU ITE yang termasuk dalam bab 7 tentang perbuatan yang dilarang. Menurut beberapa riset kecil yang gue baca, ada banyak faktor yang mendorong seseorang untuk bermain judi online. Seperti masalah ekonomi, dia pengen dapat duit instan dari sini, pengangguran, iseng-iseng nyoba, atau bahkan karena pengaruh lingkungannya. Pelaku judi online berasal dari berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga dewasa. Bahkan ada ibu-ibu rumah tangga yang juga bermain judi online, khususnya slot. Namun apa saja dampak dari judi online? Apakah berdampak negatif atau positif? Sayangnya judi online berdampak negatif. Salah satunya adanya potensi kecanduan ketika seseorang merasakan kemenangan atau keuntungan. Mereka cenderung ingin terus bermain untuk mencari lebih banyak lagi keuntungan. Padahal secara logika ya jelas nggak mungkin hal ini terjadi. Karena judi online ini menurut gua ya bisnis. Dan bisnis tentu untuk menghasilkan uang. Dan cara para pembisnis judi online ini menghasilkan uang ya dengan cara ngambilin duit lu. Menurut beberapa artikel yang gua baca, kerugian warga Indonesia karena judi online mencapai 27 triliun rupiah. Kalian mungkin bertanya-tanya, jika begitu merugikan, mengapa masih banyak situs judi online yang beroperasi di Indonesia? Apakah pemerintah nggak berusaha memblokir atau memang pemerintah hanya diam saja atau hanya pura-pura nggak ngeliat? Jawabannya ternyata sebenarnya pemerintah sudah berusaha memblokir. Namun kata Kemenkominfo itu sendiri memang banyak situs yang sudah diblokir tetapi juga muncul lagi yang baru. Jadi kayak situs A diblokir, situs B muncul. Tapi menurut gua walaupun ternyata situs judi online ini terblokir semua di Indonesia, masyarakat tetap punya cara untuk mengaksesnya. Contohnya kayak situs porno yang diblokir. Masyarakat tetap bisa mengakses situs porno itu dengan cara yang berbeda. Salah satunya menggunakan VPN, guys. Namun ironisnya, bisnis judi online di Indonesia makin kesini makin besar. Hal ini sebenarnya ya nggak lepas dari iklan yang mempromosikan judi online itu sendiri. Tentu kalian nggak sedikit banyak melihat akun-akun Instagram yang memasang WM judi online, lalu selebgram yang di-endorse judi online. Bahkan ada artis terkenal juga di-endorse oleh judi online. Apakah promosi judi online tidak melanggar hukum? Sebenarnya iklan semacam itu juga dilarang. Seperti yang udah gua jelasin sebelumnya, dalam pasal 27 ayat 2 UU ITE juga melarang adanya promosi judi online. Setidaknya dari berita yang gua baca, ada 26 selebgram sampai artis yang dipanggil oleh polisi karena mempromosikan judi online. Mereka dilaporkan oleh Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia atau ALMI. Namun pihak polisi sedang menyelidiki kasus-kasus ini dan jika terjadi tindak pidana mereka akan melakukan penangkapan. Tetapi kemarin ada salah satu artis berinisial WG yang sudah dipanggil polisi karena mempromosikan judi online, katanya malah akan diangkat menjadi duta anti judi online oleh Kemenkominfo itu sendiri. Hal ini baru wacana, tetapi kalau sampai hal ini terjadi mungkin banyak dari masyarakat yang nggak setuju, termasuk gua sendiri juga nggak setuju, guys. Kenapa gua nggak setuju? Ya jawabannya kenapa harus orang yang pernah mempromosikan judi online yang diangkat menjadi duta anti judi online, bukan orang yang mungkin dari dulu memang concern menyuarakan judi online itu memang nggak baik dan sangat merugikan bagi masyarakat. Kalau logikanya terus-menerus kayak gini, orang yang melakukan kesalahan diangkat menjadi duta, seperti dulu ada salah satu artis yang menyamakan lambang Pancasila dengan bebek nungging, dia malah diangkat menjadi duta Pancasila. Harusnya kalau logikanya kayak gini ya guys, bapak-bapak yang kemarin korupsi dana BTS juga diangkat jadi duta anti korupsi, tidak dipenjara. Harusnya seperti itu. Namun ada juga orang yang ditangkap karena bermain judi online dan langsung dipenjarakan. Lalu ada beberapa selebgram yang tidak terlalu terkenal kemarin juga ditangkap. Hal ini cukup menimbulkan pertanyaan dalam pikiran gua. Kok yang ini langsung ditangkap, yang sana diperiksa dulu, bahkan ada wacana bakal diangkat menjadi duta anti judi online. Apa karena mereka mempunyai cukup nama besar? Gua nggak ngerti hal itu. Dan kemarin juga ada ibu-ibu partai yang main judi online saat rapat tidak ditangkap. Padahal di video jelas-jelas dia lagi main judi slot. Namun lewat video ini gue berharap kalian yang udah kecanduan judi online bisa secepatnya berhenti. Dan para orang-orang yang belum bermain, ya jangan sampai bermain, bahkan
ngikut kecanduan. Karena menurut gua ya jelas hal ini nggak ada untungnya. Atau mungkin kalian pengen kaya dari sini? Jelas nggak mungkin guys. Yang bisa kaya dari sini ya cuman bandar dan para afiliatornya. Mungkin cukup segitu aja obrolan gua kali ini. Bagi kalian yang masih mau dengerin gua ngomong, bisa subscribe, yang suka bisa like, nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Kalau kalian suka sama konten gua kayak gini, bisa komen juga di bawah. Gua Bang Todd di sini. Bye bye.